Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Mustafid Aziz dari mahasiswa Universitas Matul Anwar Banten atau yang disebut dengan Unma Banten, prodi Kimia. Baik, titrasi atau tetrimetri adalah sebuah analisa kuantitatif yang dilakukan dengan cara mereaksikan suatu zat yang dianalisis dengan larutan standar. Yang biasanya larutan standar ini telah diketahui konsentrasinya secara teliti. Jadi, titrimetri ini merupakan bagian dari analisis volumetri karena titrimetri merupakan analisa kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran volume. Jadi berdasarkan jumlah yang keluar dari volume itu. Berdasarkan jenis reaksinya, jenis titrasi ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu titrasi netralisasi atau yang disebut dengan titrasi asam basa. Dan kemudian yang kedua yaitu adalah titrasi pengendapan. Yang ketiga adalah titrasi pembentukan kompleks. Dan yang keempat yaitu adalah titrasi reduksi oksidasi atau yang biasa disebut titrasi redoks. Jadi di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit yang berkaitan dengan salah satu jenis titrasi itu, yaitu adalah titrasi netralisasi atau yang disebut dengan titrasi asam basa. Ya. Di sini titrasi asam basa memiliki dasar titrasi asam basa, yaitu adalah yang pertama, titrasi adalah prosedur di dalam ilmu kimia yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya molaritas dari suatu zat asam dan zat basa. Dan yang kedua, reaksi kimia pada prosedur titrasi dilakukan pada larutan yang sudah diketahui volumenya, namun tidak diketahui konsentrasinya, dan juga bisa dilakukan pada larutan yang sudah diketahui volume dan konsentrasinya. Jadi ada sebagian yang ada diketahui volumenya dan juga konsentrasinya, tapi ada yang belum diketahui volumenya tapi sudah diketahui konsentrasinya. Jadi berbalik. Dan seterusnya yang ketiga itu adalah tingkat keasaman atau kebasaan. Jadi dapat ditentukan dengan menggunakan asam atau basa yang ekuivalen. Ekuivalen asam setara dengan 1 mol ion hidronium atau yang disebut dengan H+ atau juga H3O+, dan ekuivalen basa setara dengan suatu mol ion hidroksida atau yang disebut dengan OH-. Baik, selanjutnya dalam titrasi asam basa ada yang namanya harga pH titik ekuivalen titrasi asam basa. Jadi dalam tabel berikut ini telah tertera jenis asam dan jenis basa dan juga pH titik ekuivalen atau yang disingkat dengan TE dalam huruf besar TE. Nah, di sini contohnya asam kuat. Contoh larutannya itu adalah HCl, dan juga dari jenis basanya itu adalah NaOH, sama-sama kuat. Nah, di mana dapat ditentukan pH titik ekuivalennya? Nah, di sini sama dengan 7, dan 7 ini menunjukkan netral, jadi sama-sama kuat. Asam kuat dan basa kuat menunjukkan yang saling bertemu, maka titik ekuivalennya itu adalah netral. Dan juga dari yang di tabel yang selanjutnya, asam kuat bertemu dengan basa lemah. Contoh dari asam kuatnya itu adalah HCl, dan dari basa lemahnya itu NH4OH. Nah, di sini ditunjukkan bahwasanya si titik ekuivalen ini menunjukkan lebih kecil dari 7 atau lebih ke asam, ya. Lebih kecil dari 7, bukan ini ke asam. Nah, selanjutnya dari ini yang ketiga itu ada
asam lemah dan juga basa kuat. Nah, contohnya dari asam lemahnya ini CH3COOH dan dari basa kuatnya itu adalah NaOH yang menunjukkan titik ekuivalennya itu adalah lebih besar dari 7. Jadi kebasa dia itu titik ekuivalennya itu. Nah, lanjut selanjutnya ada yang namanya pertemuan antara asam lemah dan juga basa lemah. Contoh dari senyawanya itu adalah CH3COOH dan dari basa lemahnya itu adalah NH4OH. Nah, di sini ada menunjukkan dari titik ekuivalennya itu menunjukkan jadi tergantung pada harga Ka asam lemah dan Kb basa lemahnya. Jadi di sini ada istilah bila Ka lebih besar dari Kb, maka pH titik ekuivalennya itu lebih kecil dari 7. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah bila Ka lebih kecil dari Kb, maka pH dari titik ekuivalen itu adalah lebih besar dari 7. Dan bila Ka sama dengan Kb, maka pH titik ekuivalennya itu adalah sama dengan 7, sama 7 ya. Jadi dari tabel ini ditunjukkan bahwa titik ekuivalen ini tergantung dari jenis asam dan dari jenis basanya, apakah itu dia dari jenis asam lemah ataupun dari asam kuat, dan juga basa lemah ataupun basa kuat. Nah, itu ditentukannya dari pH titik ekuivalen atau yang disebut dengan dari huruf besar TE. Baik, dari tabel tadi yang telah dipaparkan, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya titrasi netralisasi merupakan titrasi yang didasarkan pada reaksi penetralan asam dengan basa. Jadi asam ini dinetralkan dengan basa pada titik ekuivalen, maka dapat diambil kesimpulan mol ekuivalen H+ atau yang disebut dengan mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen OH atau yang disebut dengan basa ya. Jadi mol ekuivalen asam sama dengan mol ekuivalen basa. Dalam titrasi ada juga yang disebut namanya larutan standar ya. Apa itu larutan standar? Larutan standar adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui untuk menguji standarisasi dari sebuah ya, sampel yang akan diuji ya. Jadi dalam titrasi ini harus ada pembanding. Pembandingnya itu adalah larutan standar, dan yang akan diujinya sampel kita itu dibandingkan dengan larutan standar tersebut. Nah, apa fungsi dari larutan standar ini? Yaitu adalah sebagai titran yang biasanya ditempatkan bulet yang berfungsi pada sebagai alat ukur volume larutan baku. Nah ya, yang tadi saya sudah jelaskan. Di sini ada dua jenis larutan standar, yaitu larutan baku primer dan larutan baku sekunder. Apa itu larutan baku primer? Larutan baku primer adalah larutan yang mengandung zat padat murni dengan konsentrasi larutan yang diketahui secara tepat melalui metode gravimetri atau yang disebut dengan perhitungan massa. Nah, contoh larutannya itu adalah K2, Cr2, O7, AS2, O3, NaCl, asam oksalat, asam benzoat. Nah, itu adalah contoh-contoh larutan baku primer ya. Terus yang kedua itu adalah larutan baku sekunder. Apa itu larutan baku sekunder? Yaitu adalah larutan suatu zat yang konsentrasinya tidak dapat diketahui dengan tepat karena berasal dari zat yang tidak murni ya. Contohnya itu adalah AgNO3, KMNO4, dan juga FeSO42. Nah, itu adalah jenis-jenis larutan standar ya. Ada dua larutan standar jenisnya.
Selanjutnya, titik akhir titrasi. Ya, baik, apa itu titik akhir titrasi? Titik akhir titrasi adalah di mana reaksi telah berjalan dengan sempurna, yang biasanya ditandai dengan pengamatan visual melalui perubahan warna indikator. Dalam titrasi ini, apa sih indikator yang dipakai? Indikator yang dipakai atau yang digunakan pada titrasi, asam basa itu biasanya adalah asam lemah atau basa lemah. Kenapa digunakannya asam lemah dan juga basa lemah? Karena asam lemah dan basa lemah ini umumnya senyawa organik yang memiliki ikatan rangkap yang terkonjugasi yang mengkontribusi perubahan warna pada indikator tersebut. Di sini ada sebuah tabel yaitu indikator asam basa dan juga perubahan pada warna-warnanya. Di sini bisa diamati dari tabel ini indikator apa saja yang dipakai pada titrasi asam basa ini. Ini adalah gambaran dari perangkaian dari buret itu tersendiri. Jadi dirangkai sedemikian rupa. Dari yang larutan NaOH-nya ini dimasukkan ke dalam buret yang ada di atas itu, yang ada di ujungnya itu dimasukkan ke dalam buret itu. Biasanya yang digunakan itu adalah NaOH ya. Dan juga selanjutnya itu ada sampel yang diuji coba dalam sebuah Erlenmeyer dan juga ditambahkan beberapa tetes indikator. Yang saya gunakan di sini adalah indikator PP. Bisa lihat sendiri ini adalah metode-metode dan gambaran perlakuan terhadap sampel dan juga dari tampak yang saya lakukan terhadap titrasi ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dari apa yang telah saya paparkan dapat diambil kesimpulan bahwasanya titrasi merupakan suatu proses analisa kuantitatif yang dimana suatu volume larutan standar ditambahkan ke dalam larutan dengan tujuan mengetahui komponen yang tidak dikenal. Nah, itu adalah, dan juga larutan standar itu adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui secara teliti atau pasti ya. Nah, mungkin itu saja kesimpulannya dan juga itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.